lihat ke ustadznya. Boleh kerja kelompok, boleh nggak apa-apa. Nah, oke, kalau santri nggak ada kita berikan kepada yang lainnya. Nah, tafadhal. Dari juz amma itu yang terdiri dari 37 surat, ada 3 surat turun di Madinah, sisanya turun di Mekah. Ya Allah jemaah, Masya Allah, ana izin minum dulu ya. Ini kenapa ada rumput di sini? Jadi zaman kita sudah zaman aneh. Naam, tafadhal. Nggak boleh nyontek, kok nyontek ana lihat? Nggak bener. Al-Bayyinah. Yang mana Al-Bayyinah itu? Tayyib. Terus Az-Zalzalah. Yang mana Az-Zalzalah itu? Idza zulzilatil ard. Yang ketiga. An-Nasr. Yang mana An-Nasr itu? Idza ja'a nasrullahi fat. Enggak apa-apalah. Walaupun nyontek kita kasih hadiah jamaah sebenarnya. Tayyib, barakallahu fiik. Jadi memang kalau bicara ilmu pengetahuan sekarang itu tinggal buka handphone, antum dapat ilmu. Antum mau tanya apa, insya Allah dijawab di sana. Tapi kalau bicara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mengantarkan kepada perilaku dan sikap, itu mau tidak mau harus datang menuntut ilmu. Karena di tempat ini kita ditempa dan dididik. Makanya kalau pertanyaannya surat apa saja yang turun di kota Madinah dari juz amma, tanya sama Google langsung dijawab. Atau ChatGPT. Sisanya itu turunnya di kota Mekah. Coba surat pertama di juz amma. Masya Allah, ada roti ya. Ini siapa? Hadiah. Waduh, menakutkan ini jemaah. Gak boleh nyontek kan tuh kalau hadiahnya kayak gitu. Allah berfirman, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa sih naba'ul 'azim di surat ini? Ya tentang hari akhir. Kemudian tatkala kita membaca surat selanjutnya, wan nazi'ati gharqa, kita akan mendapati pembahasan tentang hari akhir. Bahkan kalau kita lihat wan nazi'at, itu sumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kerasnya. Dan di akhir dari surat Nazi'at ada salah satu nama hari kiamat. Siapa yang menyebutkan dan kasih hadiah? Ya Allah. At-Tamatul Kubra. Dari mana antum tahu? Dari kanan kiri atau? Oh dari belakang gitu kan, Masya Allah. Kalau nggak nyontek ada yang ngasih tahu, ini nggak benar ini jamaah. Tapi nggak apa-apa, kita kasih hadiah karena antum kerja kelompok, antum maju ke depan. Kerja kelompok tadi. Masya Allah ya. Antum ambil buahnya satu ini. Masya Allah, jazakallah khair. Boleh langsung pulang nggak apa-apa. Ahibati billah. Naam, Allah Azza wa Jalla menyebutkan fa idza ja'atit
tammatul kubra. At-tammatul kubra. Sebuah peristiwa musibah yang sangat besar. Yang semua musibah yang pernah terjadi di muka bumi ini jadi kecil dengan peristiwa kiamat itu. Kemudian kalau kita pindah ke surat Abasa, kita akan ketemu fa'idza ja'atis sakhah. Terus kalau kita pindah ke surat At-Takwir, kita akan membaca bagaimana proses terjadinya hari akhir. Kemudian kita berpindah ke surat Al-Infitar. Kembali kita berjumpa dengan proses terjadinya kiamat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu, terpedaya dengan Allah Azza wa Jalla? Artinya yang membuat dia kemudian tidak menyembah Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia, kok bisa gitu loh, engkau menyimpang jalannya. Kemudian kita akan berpindah ke surat apa? Al-Mutaffifin. Cerita tentang yaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Cerita tentang adanya dua macam manusia kelak pada hari kiamat. Kemudian setelah itu kita akan bertemu dengan surat apa? Al-Insyiqaq. Ketemu lagi dengan proses-proses kiamat itu. Yang pendek-pendek banyak Al-Qari'ah. Kiamat lagi ceritanya. Ahibati fillah, bicara hari akhir. Hari akhir itu adalah hari yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa disebut hari yang terakhir? Emangnya setelah hari itu nggak ada hari lagi? Siapa yang mau jawab? Apa sih maksudnya beriman dengan hari akhir? Hari akhir itu disebut hari terakhir. Emangnya nggak ada hari lagi setelah hari itu? Nah, tafadhal. Nggak apa-apa, siapa yang mau jawab terserah sudah. Karena santri kayaknya angkat tangan sudah, kecuali kalau ada bisikan atau nah, karena yang keras. Karena hari akhir tinggal di dunia. Karena hari akhir tinggal di dunia. Kayaknya bukan. Hari di mana pintu taubat ditutup. Itu kiamat. Ketika matahari terbit dari barat, masih ada harinya itu. Nah, kok bisa? Oke, jadi hari akhir itu maknanya hari pembalasan. Terakhir di mana? Tidak ada hari lagi begitu. Loh, selesai tutup gitu sudah. Jawabannya hampir benar sebenarnya. Jadi kalau bicara beriman dengan hari akhir yang dimaksud adalah hari di mana manusia dibangkitkan. Itu hari akhir. Setelah itu tidak disebut hari lagi sebenarnya. Siklus harinya sudah nggak ada.
Karena orang Arab itu menyebut hari itu yang sebelumnya ada malam. Jadi disebut hari. Tapi itu hari terakhir karena siklus hari selesai. Karena nggak ada matahari yang terbit, tidak ada matahari yang tenggelam. Dan hari itu disebut hari akhir. Gimana, mau dikasih hadiah jamaah? Karena dia maksa hari terakhir, ya nggak apa-apa lah, sudah kita kasih hadiah. Nah, bisa diantarkan hadiahnya. Masya Allah. Oh, kayaknya beliau kita kasih buku aja. Nah, kayaknya lebih manfaat buat beliau. Barakallahu fikum. Jadi setelah hari itu, kalau tadi ada yang menyebutkan hari terakhir di dunia. Bukan, jadi disebut beriman dengan hari akhir. Al-yaumul akhir itu adalah hari terakhir memang. Yang sebelumnya ada kiamat terjadi. Yang pagi harinya manusia, sudah. Dia dibangkitkan dari kuburnya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-yaumul akhir itu nama lima baina nafkhatil ba'thi ilal istiqrar fil jannati wan nar. Nama untuk hari di mana manusia dibangkitkan kemudian setelah itu dia akan masuk ke surga dan neraka. Walaupun kadangkala beriman dengan akhir itu disebutkan mencakup tadi hari kiamat, hari pembalasan ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertanya tentang rukun iman. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa disebut hari terakhir? Karena memang gak ada hari lagi setelah itu. Ada beberapa pendapat para ulama tentang penyebutan tentang hari akhir itu. Tapi yang akan kita bahas jamaah pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir? Mencakup 4 hal. Tatkala kita bicara rukun iman. Yang mana seorang muslim harus beriman dengan hari akhir. Maka dia harus mengimani beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama adalah muqaddimat al-yaumil akhir. Jadi ingat hari akhir itu sebutan untuk hari terakhir itu 1 hari. Tapi juga mencakup yang berkaitan dengan hari kiamat, kehidupan di akhirat juga masuk dalam pembahasan keimanan dengan hari akhir. Maka hal pertama adalah mengimani semua pendahulu yang akan terjadi sebelum kiamat. Sebelum adanya hari akhir. Seperti apa? Tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat kecil. Ana mau kasih hadiah yang bisa menyebutkan 5 tanda kiamat besar. Oh itu angkat tangan dulu. Nah. Terbenam dari barat, gimana sih? Terbit dari barat. Kalau terbenam memang di barat kan? Nah, terbit di barat. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Yang ketiga, keluarnya Dajjal. Dajjal itu dari mana? Kurang tahu ya, nanti kita cari tahu. Nah, yang keempat, itu kecil. Kalau besar ya sudah kiamat ini, karena sudah banyak gedung-gedung tinggi itu. Iya, yang keempat, mau dibantu antum? Mau dibantu enggak? Hadiahnya berdua nanti. Nah, oke, silahkan dibantu. Loh ayo mana? Loh sini. Keluarnya api yang akan menggiring manusia menuju ke mahsyar. Baik. Turunnya Nabi Isa. Nah, tambah satu lagi.
Ya enggak, keluar Imam Mahdi enggak termasuk. Keluarnya dabah, Masya Allah. Tapi fadol ke sini, kita kasih dia yang memang bisa untuk bareng-bareng antum ya. Masya Allah. Fadol. Ya nggak apa-apa, dia kan udah kerjasama dia nanti di sana. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadol, hayyakumullah. Ya kalau mau dimakan sendiri sepekan nggak habis kayaknya nanti. Nah, mahibati fillah, jadi kita harus beriman dengan tanda-tanda kiamat, baik yang kecil atau yang besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW atau Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Jadi tadi yang disebutkan tanda-tanda kiamat besar dan ada tanda-tanda kiamat kecil. Yang Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk, beliau menyebutkan U'dud baina yaday sa'a sittan. U'dud sittan baina yaday sa'a. Sebutkan 6 perkara yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat nanti. Salah satunya adalah mauti. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu tanda kiamat kecil. Dan beliau sudah meninggal dunia. Lalu beliau menyebutkan wa fitnah. Dan akan terjadi satu fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun kecuali dimasukinya. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang fitnah ini, mereka menjelaskan sesuai dengan masa mereka. Di masa sahabat, yang selanjutnya, dan di masa kita saat ini, para ulama menyebutkan bahwa fitnah yang masuk ke setiap rumah itu adalah internet. Internet. HP. Hampir tidak ada rumah kecuali ada internet. Baik yang kuota atau yang kabel. Dan subhanallah, ana pernah ke pedalaman Papua jemaah. Kita naik kapal di sungai Papua itu. Dan kapalnya kandas karena air sungainya kering. Lalu didorong itu kapal. Ana ngeliat loh, sinyal internet kok bagus banget di tengah hutan. Ternyata ana lihat ada tower di sana jemaah. Jadi sekarang internet itu bukan hanya di kota. Bahkan sejak Elon Musk membuat yang namanya Starlink ya. Itu desa-desa sekarang ya Allah, kita pikir dulu. Orang-orang desa itu Masya Allah lugu-lugu jemaah. Ternyata kadangkala lebih parah daripada yang di kota jemaah. Karena fitnah itu. Yang tidak meninggalkan satu rumah pun kecuali memasukinya. Wa nahnu nu'min. Dan kita beriman, ini tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Munculnya yang ngaku nabi. Ana pernah ketemu dengan satu orang yang ngaku nabi di Jakarta jemaah. Ngaku nabi. Ya Allah. Dulu ada yang namanya Ahmad Musaddiq. Ngaku Rasulullah SAW. Ada yang ngaku titisan Maryam yang anaknya adalah Isa putra Maryam. Anak ke rumahnya ketemu. Ya Allah, betul yang disebutkan Nabi SAW. Akan muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Dan sudah muncul. Itu tanda-tanda kiamat kecil ya. Kemudian termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Al-maut. Kematian dan yang sesudah kematian. Maka dikatakan man mata qamat qiyamatuh. Orang yang mati itu kiamat buat dia itu sudah terjadi. Dan proses bagaimana ajalnya hadir kepada dia. Bagaimana kemudian dicabutnya itu nyawa. Bagaimana kemudian dia di dalam kuburan akan ada mungkar dan nakir. Kita beriman dengan hal itu.
Dan kita beriman bahwa ada na'imul qabri wa azabul qabr. Bahwa orang yang di kuburan itu merasakan nikmat atau merasakan azab. Kemudian bagaimana orang yang di kuburan itu tatkala ditinggal oleh manusia-manusia yang mengantarkan dia, dia mendengarkan suara sandal mereka. Jadi ini termasuk beriman dengan hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan al-qiyamatul kubra. Dengan kiamat yang besar yang dimulai dengan ditiupkannya sangkakala. Oke, Ana mau kasih hadiah. Apa yang dimaksud dengan sangkakala, jemaah? Tafadhol, Ana kasih roti sekarang. Apa? Wa nufikha fis-sur. Nah, kita beriman tapi apa sangkakala itu? Ini murojaah ya, antum insyaallah tahu. Sebagian mungkin tawadhu, enggak lah Ustaz. Ana enggak butuh hadiah Ustaz. Waduh, ada yang jauh di belakang. Nah, fadhal. Qarnun yunfakhu fihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Mau roti apa buah? Hah? Buah aja, kirimkan buah ke belakang sana cuma. Ini masalah yang jawab Ustadz, kita kasih buah nggak apa-apa. Nah, fadhal. Iya. Dengar tadi. Jadi sangkakala itu qarnun yunfakhu fi. Sebagian orang menerjemahkan asur itu trompet. Ketika terjadi dialog tentang hukum musik, ada sebagian yang mengatakan, di mana kalian mengharamkan alat musik? Malaikat Israfil itu pegang trompet. Waduh, malaikat Israfil pegang trompet? Tidak. Yang dipegang oleh Israfil itu qarn. Qarn itu artinya tanduk. Yang besar, yang hanya Allah yang tahu. Karena Israfil itu besar. Yang dia akan meniupkan sangkakala itu. Dia tiup itu tanduk, maka terjadi kiamat jemaah. Jadi yang terakhir mati adalah Israfil tadi yang akan meniup. Dan yang pertama dihidupkan siapa? Israfil nanti. Karena dia akan meniupkan sangkakala lagi. Agar semuanya mati. Enggak, yang terakhir mati bukan Israfil. Tapi malaikat maut kalau nggak salah ya. Mungkin dikoreksi sama Ustadz nanti, Ustadz Amali. Tapi yang jelas yang pertama dihidupkan adalah Israfil. Tapi insya Allah yang terakhir mati adalah Malakul Maut, di mana dia mencabut semua nyawa hamba Allah. Kemudian dia sendiri diperintahkan untuk menyabut nyawanya. Kita beriman dengan itu. Dimulai dengan itu, maka dunia akan hancur. Yang kita baca di surat Al-Insyiqaq ya. Yang kita baca di surat At-Takwir. Itu di surat At-Takwir ada proses tentang terjadinya kiamat, tapi ada proses dibangkitkannya manusia nantinya. Jadi awal dari kiamat itu dimulai dengan ditiupkannya sangkakala, awal tiupan tadi, dan berakhir dengan masuknya orang-orang ke surga dan masuknya orang-orang ke neraka. Maka masuk di dalamnya mizan ya. Masuk di dalamnya pembagian rapot.
masuk di dalamnya sirat yang berada di atas neraka jahanam, masuk di dalamnya haud, di mana orang-orang akan diperkenankan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan semua itu. Karena ada kelompok-kelompok Islam yang mungkin tidak mengimani adanya mizan. Buat apa Allah datangkan mizan? Padahal Allah sudah tahu. Nah, Allah sudah tahu. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan. Bicara salah satu peristiwa yang akan terjadi di padang mahsyar, yaitu mizan. Ana mau tanya, apa saja yang akan ditimbang di mizan itu? Ada 3 hal yang akan ditimbang. Waduh, jauh yang angkat tangan. Nah, tafadhal berdiri antum, biar dengar. Yang pertama apa? Suhuful a'mal. Yang kedua, amaluhu wala nafsuhu. Al-amal. Al-amal. Wa nafsuhu. Masya Allah. Ini yang jawab ustadz-ustadz semua jemaah. Oke, kita kasih hadiah. Nah. Masya Allah, ini roti zen jemaah. Jangan dihabiskan ya, nanti bisa dibagi-bagi rotinya. Jadi yang akan ditimbang itu orangnya. Al-amil. Jadi yang akan ditimbang siapa? Al-amil. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam lagi bersama para sahabat. Abdullah bin Mas'ud itu sedang memetikkan buat Nabi alaihi salatu wassalam siwak. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kana min kuttabil wahyi. Tapi orangnya kurus, kecil. Kita kalau melihat orang gagah itu, Masya Allah badannya bagus. Kalau lihat orang kurus, kita akan meremehkan orang itu. Abdullah bin Mas'ud ketika radhiyallahu ta'ala anhu memetikkan buat Nabi alaihi salatu siwak, dia naik pohon arok namanya, pohon siwak itu. Dia pakai sarung, akhirnya ada angin yang berhembus yang menyingkap betisnya. Namanya di atas kelihatan oleh semua. Kalau lagi jalan kan gak kelihatan betis kita, tapi di atas pohon ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Sadar sahabat. Menilai orang dari fisiknya. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Wa fi lafdin min khumusati saqaihi. Dari kurusnya atau kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Jalla Jalaluh itu tidak memandang kepada rupa kalian, kata Nabi SAW. Ini di hadis lainnya. Allah itu tidak melihat kepada harta kita. Antum pakai HP merek apa? Antum tadi datang pakai motor apa? Seperti apa rumah antum? Pakaian antum berapa harganya? Di saat sekarang ini kita melihat, dan dari dulu sih, manusia itu menilai orang lain dari outfitnya kadang-kadang. Sepatunya merek apa? Makanya kalau pakai baju mereknya di mana? Di dadanya. Supaya kelihatan merek bajunya. Allah nggak ngelihat ke sana. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla adalah hati kalian dan amalan kalian. Maka tatkala para sahabat menyebutkan sebab mereka menertawakan Abdullah bin Mas'ud, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu dua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian lihat kecil dan kurus itu
itu ditimbangan pada hari kiamat akan lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi orangnya akan ditimbang. Amal jelas akan ditimbang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kata yang ringan di lidah, berat di timbangan. Berarti ini bakal ditimbang nih. Ini bakal ditimbang dua kalimat ini. Kemudian dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan hadithul bitaqah yang menyebutkan bagaimana kartu itu diletakkan di timbangan, menyebutkan bahwasanya buku amalan itu juga akan ditimbang. Dan timbangan pada hari kiamat itu sangat sensitif. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalau amalan itu sekecil biji sawi, kalau antum bawa biji sawi itu, antum bawa ke toko emas, coba ditaruh di timbangan, kira-kira ada angkanya atau tidak? Mungkin gak ada angkanya. Tapi di timbangan hari kiamat ada bobotnya. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Baik, yang pertama tadi disebutkan beriman dengan tanda-tanda hari kiamat, mukaddimah hari kiamat. Kita beriman dengan kiamat kecil dan yang mengikutinya, kematian dan yang sesudah kematian. Kemudian kiamat yang besar. Lalu termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya surga dan adanya neraka. Dan Allah sudah menciptakan keduanya. Ahibati fillah, insyaallah semua tahu kedudukan beriman dengan hari akhir ini. Di mana kita mau adzan dulu. Lanjut. Di sini memang adzannya bisa ditunda, Ustaz ya. Asar jam 4. Asar, Masya Allah ya. Anak tadi kira, ya Allah, apa salah ini adzan maghrib ya? Ternyata beda tempat, beda budaya, beda kebiasaan. Baik. Berbicara tentang pentingnya beriman dengan hari akhir, dia adalah salah satu rukun iman. Yang tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mengimani hari akhir. Yang kedua, beriman dengan hari akhir ini menunjukkan adanya hikmah dari penciptaan manusia. Kita lihat di muka bumi ini ada orang-orang yang tidak pernah ke masjid tapi kaya raya. Kita melihat di muka bumi ini ada penjahat-penjahat yang melakukan berbagai macam kejahatan tapi dia kebal hukum. Kita lihat di muka bumi ini ada orang yang menyembah berhala, patung dia sembah, pohon dia sembah, binatang pun dia jadikan sesembahan. Loh, tapi dia hidupnya senang. Sedangkan kita melihat ada orang-orang yang selalu berada di saf pertama di masjid. Dia azan, dia qomat, tidak pernah meninggalkan saf pertama tapi hidupnya penuh dengan penderitaan. Kita melihat ada orang-orang yang Allah kasih sakit dan ada orang-orang yang hidup sehat. Kalau ternyata tidak ada hari akhir, tidak ada hari pembalasan,
Yang setiap sholat kita diingatkan dengan hari ini. Maliki yaumiddin. Maka akan hilang hikmah dari penciptaan manusia. Semua pembalasan ya, akan didapatkan kelak pada hari akhir. Kita sholat tadi, dapat apa? Kita hadir kajian, dapat apa gitu? Tadi yang menjawab pertanyaan, oke dapat kelihatan. Oh alhamdulillah menjawab pertanyaan dapat buah. Menjawab pertanyaan dapat buku. Tapi kita mendengarkan kajian ini dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nanti dapatnya di hari akhir. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Qiyamah. Surat tentang kiamat. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Saat ini ada sebuah pemikiran yang menyimpang. Berkaitan dengan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mereka disebut deisme. Deisme. Kalau bahasa Arabnya rububiyah. Mereka ini beriman dengan adanya Tuhan. Tapi Tuhan gak ngurusin. Penciptaannya sudah. Dia menciptakan udah selesai dibiarin begitu saja. Dan Allah sudah bantah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Gimana sih? Mana hikmah dari penciptaan manusia kalau ternyata dia diciptakan lalu dibiarkan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada bimbingan dan pengarahan buat mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia begitu saja, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah? Memang Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan sujud kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah nggak butuh tuh jemaah haji berangkat haji, nggak butuh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hikmah dari penciptaan manusia. Di mana semua amalan yang dilakukan manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Kalian mengira itu. Fata'alallahul malikul haq. Tidak mungkin Allah melakukan itu. Allah tidak melakukan yang sia-sia dalam kehidupan ini. Dalam penciptaannya, dalam perintahnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jadi hari akhir ini adalah hari yang menampakkan hikmah dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sekarang banyak orang yang mengaku raja. Dia mengaku memiliki. Nanti pada hari akhir Allah akan menanyakan kepada mereka, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Hari ini banyak pemilik-pemilik. Pemilik tanah ditandai dengan apa? SHM. Surat hak milik saya ini. Maka kadang-kala kita melihat di pengadilan keributan, sengketa karena semua merasa memiliki. Motor, apa tanda miliknya? BPKB. Iya kan? Bukan STNK kan? Kalau antum punya motor pakai STNK tanpa BPKB, itu berbahaya. Antum bukan pemiliknya. Dan sejatinya kita di muka bumi ini hanya memiliki hak guna pakai. Maka tatkala meninggal dunia selesai sudah semuanya. Jadi ahibati fillah, beriman dengan hari akhir ini juga menjadi motivator terkuat yang mendorong orang untuk bersungguh-sungguh beramal untuk akhiratnya. Pembagian rizki di dunia ini bukan berdasarkan amalannya. Pernah dengar
orang yang mendapatkan hadiah atau dia lagi makan bersama, tahu-tahu yang di depan dia itu ayam panggang satu. Yang di depan temennya sambal, sayur, depannya dia ayam. Lalu dia mengatakan, rezeki anak soleh. Atau dia mengatakan, tergantung amalnya. Enggak jemaah. Pembagian rezeki di muka bumi ini bukan tergantung amalan. Maka tadi disebutkan ada orang-orang kafir gak pernah sholat kaya raya. Mungkin ada sebagian dulu ketika dia belum hijrah. Tatkala dia berbuat mengikuti syahwat dan nafsunya, dia kaya raya. Tahu-tahu ketika dia tobat dia jatuh miskin. Lalu dia berpikir akan kembali seperti dahulu. Enggak jemaah. Makanya pembagian di dunia ini bukan tergantung amalnya. Dan subhanallah ya. Kalau bukan karena khawatir Allah semua orang jadi kafir. Di surat Az-Zukhruf Allah mengatakan, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yadhharun walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kalau bukan karena khawatir orang-orang semuanya jadi kafir jemaah. Karena fitnah dunia. Kata Allah, kami akan jadikan buat orang-orang yang tidak beriman, yang kafir dengan Ar-Rahman. Rumahnya itu memiliki atap-atap yang terbuat dari perak. Tangga-tangga yang terbuat dari perak. Pintu-pintu yang indah. Kemudian mereka bersandar di sana perhiasan-perhiasan dari kemewahan dunia ini. Karena manusia itu tergiur dengan dunia. Tapi alhamdulillah Allah tidak lakukan itu. Jibril alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk melihat neraka setelah diciptakan dan dipagari dengan syahwat-syahwat, Jibril mengatakan takut ya Allah, nggak ada yang masuk surga, semuanya masuk neraka. Karena surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Maka beriman dengan hari akhir ini memotivasi kita untuk beramal soleh. Kenapa kita sholat malam? Karena kita berharap pahala dari Allah. Kenapa kita meninggalkan dosa? Di saat orang-orang berbuat dosa kok kayaknya aman-aman saja ya. Ana ingat cerita seorang yang bertanya, dia mengatakan, Ustadz, ana ini, dia kalau nggak salah pegawai negeri atau pegawai swasta, ana lupa, tapi dia sering dinas luar kota. Dia ngomong, ketika dinas luar kota bersama kawannya, semua orang itu dapat kamar sendiri-sendiri, nggak berduaan. Dan kawan-kawan ana itu setiap dinas Ustadz bawa pelacur. Ustadz. Dia lihat, semua bawa pelacur, kecuali dia. Selang berapa bulan ana bawa pelacur juga. Ustadz. Seperti mereka. Ustadz. Dan ana ingin bertobat. Kenapa dia bawa pelacur? Karena dia melihat kok aman-aman saja rumah tangganya, nggak ada masalah. Tapi beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya seringkali Allah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia beriman Allah mengawasi dan dia tahu akan ada hari pembalasan. Maka akan membuat dia meninggalkan dosa dan berbuat amal soleh. Dan buat para santri, jangan tinggalkan sholat malam. Penuntut ilmu itu harus punya sholat malam. Walaupun mungkin kau dapat ngantuk, dapat ini itu. Mungkin sebagian orang kucing-kucingan kalau dibangunkan. Ini anak-anak santri ini kalau subuh dibangunkan apa bangun sendiri? Nah Ustaz,
Dibangunkan apa sendiri Ustaz? Dibangunkan. Sebelum subuh. Oh dibangunkan. Kalau pulang ke rumah, bangun sendiri apa dibangunkan? Tetap dibangunkanlah. Banyak orang tua yang mengatakan, Ustaz, anak punya anak ini Ustaz. Ya Allah Ustaz, pulang dari pondok liburan Ustaz. Subuh gak bangun Ustaz, anak bangunin loh. Di pondok dibangunin juga dia. Bukan di pondok bangun sendiri dia. Jadi pikir bapaknya nih santri ini kalau di pondok bangun sendiri. Padahal dibangunkan juga. Jadi kalau pulang ke rumah liburan, ya tetap dibangunkan gitu kan. Maka tadi tumbuhkan bagaimana bangun sendiri. Tahu dengan fadilah, tahu dengan keutamaan tersebut. Kemudian beriman dengan hari akhir ini yang akan mengangkat derajat seorang hamba dari kumbangan syahwatnya. Tadi cerita Jibril takut semuanya masuk neraka. Maka beriman dengan hari akhir membuat orang jadi naik tingkatannya dari mengikuti syahwat bahimia kadangkala. Syahwat kebinatangan yang hanya memikirkan perut dan di bawah perutnya. Atau syahwat syaitaniyah yang menyebabkan dia jadi angkuh dan sombong. Dia jadi takut. Maka Allah sebutkan فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut dengan maqam rabbih, di mana dia akan diberhentikan menghadap Allah untuk disidang. Itu maqam yang dia akan berdiri, atau maqam keagungan Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk Allah Azza wa Jal, dan akan dihisab dia tanpa ada penerjemah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman atau tarjuman, enggak ada. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menghalangi atau melarang jiwanya dari mengikuti kemauan-kemauannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat dia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah perutnya bunyi, jemaah. Perut bunyi itu karena apa biasanya? Lapar. Engkau mau bunyi, engkau enggak bunyi, kata Umar bin Khattab, engkau enggak akan makan sampai umat Islam makan, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia mau meninggal dunia, dia takut, dia khawatir, dia takut ditanya sama Allah Azza wa Jal kalau ada baglah. Baglah itu campuran kuda sama keledai ya. Kalau ada baglah di pinggiran sungai Efrat sana yang tergelincir karena jalannya nggak lurus, kata Umar, aku takut ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kenapa engkau nggak baguskan jalannya? Maka nih orang-orang yang menjadi pemimpin atau yang bakal jadi pemimpin, engkau perlu tahu bahwa engkau akan ditanya tentang segala sesuatu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang jadi suami akan ditanya istri dan anak-anaknya. Yang jadi mudir pondok akan ditanya ya pondok dan santri-santrinya. Yang jadi kepala desa akan ditanya tentang rakyatnya berapa. Jumlah rakyatnya dia akan ditanya nanti tentang mereka. Yang menjadi tanggung jawab dia. Yang jadi bupati akan ditanya
Jember ini penduduknya 2.400.000 atau lebih. Yang jadi gubernur lebih banyak lagi. Bagaimana yang jadi presiden akan ditanya tentang 280 juta rakyat Indonesia. Dan semua akan ditanya. Oh iya, dia akan ditanya. Antum juga ditanya. Jangan suka nunjuk orang. Kita akan ditanya. Kemudian terkadang beriman dengan hari akhir ini lemah jamaah. Yang menyebabkan kita akhirnya berbuat dosa. Akhirnya kita malas melakukan ketaatan. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya ziarah kubur. Itu untuk mengingat hari akhir. Nabi SAW pernah bersama Al-Bara' bin Azib, ya, bersama para sahabat yang lainnya. Beliau melihat ada orang-orang lagi kumpul di satu tempat. Lalu beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Ala majtama'a haula?" Itu kumpul, ngapain mereka di situ? Maka para sahabat mengatakan, "Ala qabrin yahfirunahu." Mereka sedang gali kuburan ya Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang jamaah dari para sahabat. Beliau bergegas menuju ke sana. Kemudian beliau bersimpuh di depan lubang kubur itu. Al-Bara' bin Azib dia mengatakan, aku duduk di hadapan Nabi SAW. Aku ingin tahu Nabi ngapain SAW. Fabaka hatta ballat thara. Beliau nangis sampai tanah yang di depan beliau itu basah dengan air mata beliau SAW. Lalu setelah itu beliau mengatakan, limithli hadza fa'aidu. Untuk yang seperti ini hendaklah kalian mempersiapkan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah keimanan kita terhadap hari akhir dan terus belajar. Ketika membaca Al-Quranul Azim, usahakan dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Dan subhanallah kalau kita melihat ada surat-surat yang dianjurkan imam itu untuk membacanya. Seperti surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Yang dua-duanya ada cerita tentang hari akhir. Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Anda mau kasih hadiah, sebutkan cerita tentang hari akhir di dua surat ini. Anda kasih buah untuk. Nah, Jumat disuruh baca, Idul Fitri baca. Terus sholat apa lagi? Istisqa baca. Ada apa? Nah, ya Allah, jangan takut antum. Fadhal, antum jawab. Silakan. Bismillah. Ya Allah jemaah. Masya Allah. Padahal kita baca terus. Naam, fadhal. Di mana potongan cerita itu? Nah itu yang ditanya. Kan hafal surat, tinggal dibaca di potongan mana cerita tentang hari akhir. Di surat Al-A'la dulu dah. Di surat Al-A'la. Kalau Al-Ghashiyah langsung ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Itu langsung cerita tentang hari akhir. Yang di Al-A'la. Mana cerita tentang hari akhir? Nah. Tafadhal.
Yang mana ini ceritanya? Potongan yang mana yang cerita hari akhir? Akhrajal mar'a itu artinya yang mengeluarkan rumput-rumput yang untuk gembala. Bukan yang itu. Ada dalam surat Al-Alaq itu, jadi udah dibaca. Cuma yang potongan mananya. Nah, tafadhol, silahkan, nggak apa-apa diskusi. Kita biasa kerja kelompok jemaah. Nah, tafadhol. Udah nyerah? Nyerah belum? Oke, dipindah kepada yang ini, angkat tangan duluan ini. Iya. Sayadzakkaru may yakhsha. Mana hari akhir? Apa artinya? Taib. Wal akhiratu khairu wa abqa. Taib. Sebelum itu. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Betul. Tapi ada lagi sebelum itu. Nah. Alladzi yaslan naral kubra. Masya Allah. Jadi bagi-bagi antum hadiahnya. Nah, fadal. Nah. Barakallah. Jangan lupa dia juga jawab. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya.